akan coba bahas biaya-biaya apa aja yang ada dalam asuransi dan apa yang membuat hal itu bisa terjadi. Sebelum masuk ke situ, aku mau kasih analogi sederhana dulu. Nah, teman-teman di sini pernah nggak beli kendaraan bermotor, misalnya dengan cara nyicil? Contoh, seringkali kan orang membeli mobil dengan cara KKB atau dia pakai leasing. Dia nyicil misalnya dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, selama dia bayar cicilan ke si leasing atau ke KKB yang ke bank tadi, nah, si orang ini kan juga masih tetap harus beli bensin supaya mobilnya bisa dipakai setiap hari. Bahkan setelah dia selesai melunasi cicilannya tadi, bensinnya tetap harus dibayar selama si orang ini mau tetap pakai kendaraannya. Dan pajak kendaraan bermotornya juga harus tetap dibayar, yaitu seperti pajak STNK setiap tahun dia harus bayar. Kalau dia nggak bayar, maka dia akan mengalami kesulitan di kemudian hari atau kendaraannya tidak bisa digunakan. Nah, analogi tadi menggambarkan biaya-biaya yang muncul dalam unit link. Jadi yang teman-teman harus tahu dulu, dalam sebuah polis unit link, premi total yang dibayarkan nasabah itu dialokasikan menjadi dua hal. Yang pertama, dialokasikan menjadi premi berkala, yaitu premi yang digunakan untuk membeli manfaat-manfaat asuransi. Dan yang kedua, dialokasikan menjadi premi saver, atau bahasa awamnya adalah premi yang digunakan untuk menyimpan uang atau investasi. Tapi sebenarnya yang perlu diluruskan adalah premi saver bukan untuk investasi. Tapi pada saat seseorang stop membayar premi atau dia masuk ke fase namanya cuti premi, nah premi yang tadi saver itu kan terkumpul sekian jumlah uang, itu yang akan digunakan untuk membayar biaya-biaya rutin yang dibutuhkan oleh polis tadi untuk tetap aktif. Dalam analogi tadi kita membeli mobil, itu seperti membeli bensin. Jadi bensin ini diambil dari tabungan kita yang sudah kita simpan selama berapa tahun. Nah, untuk biaya sendiri ada 3 jenis biaya yang terjadi dalam polis unit link. Yang pertama, kita mulai dari namanya biaya akuisisi dulu. Nah, untuk premi saver itu lebih simpel. Jadi yang porsi saver tadi atau investasi, berapapun uang yang disetor ke perusahaan asuransi akan dipotong 5% di depan dari premi yang kita setorkan. Nah, ini akan dipotong selama kita menyetor premi. Sebagai contoh, nasabah yang membayar 10 tahun, maka dia akan dipotong 10 tahun juga akuisisi dari premi saver. Sedangkan kalau dia membayar selama 20 tahun, maka dia akan dipotong akuisisi dari premi saver selama 20 tahun juga. Lalu yang kedua, untuk porsi asuransi atau premi berkala, sistem pemotongan biaya akuisisinya sedikit berbeda, yaitu hanya dipotong 5 tahun saja. Setelah 5 tahun, tidak akan ada pemotongan biaya akuisisi lagi untuk premi berkala atau premi asuransi. Di tahun pertama, premi berkala dipotong 70% dari premi yang disetorkan. Demikian juga di tahun kedua akan dipotongkan 70% dari premi berkala atau premi asuransi yang disetorkan. Nah, di tahun ketiga sampai tahun kelima, besarnya akuisisi yang akan dipotong adalah 5% dari premi asuransi yang disetorkan. Nah, kemudian yang kedua, timbul juga biaya yang namanya biaya asuransi. Nah, biaya asuransi ini mengalami kenaikan setiap tahunnya, sesuai dengan kenaikan umur seorang nasabah, karena itu mempengaruhi risiko-risiko pada dirinya. Nah, sehingga ini sama seperti uang bensin yang kita bayar pada saat kita membeli mobil. Walaupun sebuah mobil sudah lunas kita bayar ke leasing atau ke bank, kita masih tetap harus bayar bensinnya selama kita mau pakai. Ini juga yang terjadi pada polis unit link. Dan yang ketiga ada juga namanya biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini kita bisa gunakan untuk pajak dan lain sebagainya. Nah, biaya administrasi ini secara sederhana itu kalau pada kendaraan bermotor seperti STNK mobil. Nah, polis unit link juga dikenakan biaya administrasi setiap bulannya. Jumlahnya tentu bervariasi tergantung dengan perusahaan mana kita buka polis tersebut. Nah, khusus di Prudential, pada saat kita menggunakan polis pooling generasi baru dan kita menggunakan sistem bayar auto debit, baik oleh rekening bank ataupun kartu kredit, maka biaya administrasi yang harusnya dikenakan setiap bulannya menjadi gratis. Nah, kita kembali ke contoh kendaraan bermotor yang tadi. Sebagai contoh, saya memiliki sejumlah uang dari penghasilan saya setiap bulannya saya gunakan untuk mencicil mobil selama 5 tahun, sama seperti mencicil biaya akuisisi setelah 5 tahun. Tentu pada saat itu saya juga harus membayar biaya asuransi atau bensin dari mobil tadi, dan juga saya harus tetap membayar pajak kendaraannya. Anggap saya sudah selesai mencicil mobil itu selama 5 tahun, apa yang terjadi? Saya mulai bisa nabung. Kenapa? Karena sudah tidak ada uang yang perlu dicicil untuk membayar cicilan kendaraan tersebut. Tapi setiap bulan saya harus menyisihkan uang untuk tetap membeli bensin selama saya mau menggunakan kendaraan tersebut. Dan seharusnya saya juga tetap membayar
pajak kendaraan bermotor atas mobil tersebut sampai kapan? Selama kita mau pakai kendaraan tersebut. Nah, sama dengan asuransi, setelah 5 tahun, pada umumnya polis unit link mulai bisa menunjukkan perkembangan saldo atau nilai tunai yang baik. Kenapa? Karena sudah tidak ada biaya yang komponen yang sangat besar yang dipotong dari pembayaran premi yang kita bayar setorkan ke perusahaan. Jadi dengan kata lain, di atas 5 tahun, pada saat kita setor premi, lebih banyak uang yang di-keep atau disimpan oleh perusahaan yang digunakan untuk membayar kedua biaya yang di bawah, yaitu biaya asuransi dan biaya administrasi. Nah, hanya yang perlu kita hati-hati adalah pada saat kita melakukan cuti premi, untuk bagi nasabah yang sudah 10 tahun tidak setor lagi, atau nasabah yang sudah 20 tahun tidak setor lagi, harus dihitung betul apakah nilai tunai atau saldo yang kita miliki di rekening bank kita cukup untuk diberikan bensin setiap bulannya. Nah, hal ini yang seringkali tidak dipahami nasabah, karena nasabah merasa sudah selesai kewajibannya membayar, sehingga dia tidak hati-hati untuk menghitung apakah biaya asuransinya dapat di-cover dari nilai tunai yang dia miliki. Lalu bagaimana solusinya jika nilai tunai tersebut sudah tidak cukup? Bagaimana jika saldo tabungan yang ada sudah tidak cukup untuk dipakai membayar bensin? Tentu saja mobil kita tidak bisa digunakan kembali, sama seperti polis asuransi kita, tentu saja tidak bisa digunakan kembali jika tidak bisa dipotong biaya asuransi setiap bulannya. Nah, yang harus dilakukan adalah mengisi rekening tabungan kita, supaya kita bisa debit rekening tersebut pada saat pergi ke pom bensin. Nah, hal yang sama terjadi juga pada polis asuransi. Yang harus dilakukan sangatlah sederhana, yaitu teman-teman cukup mengisi polis teman-teman dengan cara top up atau membayar kembali premi yang biasanya teman-teman bayar setiap bulannya, maka akan ada dana yang cukup untuk bisa membayar biaya asuransi, atau kalau dalam analogi saya tadi adalah membayar bensin yang selama saya akan menggunakan kendaraan tersebut atau polis ini. Nah, saya berharap dari penjelasan singkat ini teman-teman bisa sedikit lebih mengerti tentang apa saja sih komponen biaya yang ada dalam asuransi unit link, dan mengapa selama ini di tahun-tahun awal seringkali saldo unit link tidak terbentuk dengan baik. Semoga teman-teman tetap bisa berkomitmen membayar polis yang sudah teman-teman buka dari awal, supaya polis tersebut bisa sungguh-sungguh berguna pada saat dibutuhkan. Terima kasih.